Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan kebahagiaan, diberikan kesejahteraan, diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dan dihindarkan dari semua musibah. Jika Yaman disebut sebagai negara setan, apakah Habib Umar, keluarganya, bahkan murid-muridnya disebut setan juga? Saya kira ente yang bertanya ini tidak mendengarkan video dengan seksama. Artinya logikanya gak jalan. Kalau orang sudah logikanya gak jalan, ya repot. Sehingga menanyakan sesuatu yang sebetulnya ente sendiri bisa menjawabnya. Karena apa yang saya paparkan itu berdasarkan Al-Quran. Seharusnya ente bisa menjawabnya. Kalau ente benar-benar mencari kebenaran. Kalau cuma cari-cari kesalahan, ya repot. Tapi meskipun begitu, saya akan perjelas. Saya akan berikan sebuah jawaban yang sangat simpel, yang merupakan rangkuman dari video itu. Gak masalah. Saya sebut Yaman ini negara setan. Kenapa? Dalam Al-Quran itu dikatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Negara setan itu adalah negara yang merusak dan di dalamnya penuh dengan pertumpahan darah. Jadi kalau begitu Suriah juga negara setan? Iya. Karena di dalamnya penuh dengan kerusakan dan pertumpahan darah. Libya juga? Iya. Irak juga? Iya. Palestina juga? Iya. Bahkan Yaman juga termasuk kepada negara setan. Patokannya Al-Quran. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di dalamnya banyak kerusakan dan pertumpahan darah. Negaranya ada, tetapi bentuknya medan perang. Apa yang mereka perebutkan? Yang mereka perebutkan adalah sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Apa itu? Kekuasaan. Kekuasaan itu ada 3 mata. Harta, tahta, wanita. Nggak akan jauh dari sana. Makanya dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara yang terjadi di dalam manusia, dalam kehidupanmu, berdasarkan Al-Quran, jangan pakai hawa nafsu. Nah ini kalau negara orang beriman itu memutuskan segala sesuatu itu dengan logika Al-Quran lah, kurang lebih. The king of science, logika Al-Quran. Pakai logika gitu. Karena kalau sesuatu diselesaikan dengan emosi, dengan nafsu berkuasa, nafsu menguasai harta, nafsu tahta, nafsu wanita, ujung-ujung kehancuran dan pertumpahan darah. Dan itu sudah terbukti di kota Yaman, di negara Yaman. Negara Yaman hancur lebur, terlibat pertumpahan darah. Tidak ada satupun ulama yang bisa mendamaikan mereka, padahal sudah bertahun-tahun. Harusnya negara Yaman sebagai negara sejuta Habib menjadi teladan dong. Harusnya bisa lebih hebat daripada Israel. Karena katanya ini negara para keturunan Nabi. Tapi kenapa? Di dalamnya banyak kerusakan dan pertumpahan darah. Ini definisi negara setan. Negara yang di dalamnya dipenuhi orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada logika berpikir. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan setan, manusia setan? Ya kembali, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka yang suka membuat kerusakan, tebar ghibah, tebar fitnah, tebar hate, tebar kebencian, tebar kebohongan, provokasi, adu domba dan sebagainya. Dan juga selalu menyelesaikan segala sesuatu dengan pertumpahan darah. Itulah manusia setan. Definisi manusia setan seperti itu. Merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masyarakatnya, merusak bangsa dan agamanya. Dan mereka itu menyelesaikan segala sesuatu dengan pertumpahan darah. Pertanyaannya, apakah Habib Umar, keluarganya, murid-muridnya termasuk ke dalam definisi manusia setan? Ya Anda bisa jawab sendiri. Barusan sudah saya jelaskan definisi negara setan seperti apa. Definisi manusia setan seperti apa? Apakah Habib Umar, keluarganya, dan murid-muridnya termasuk dalam orang-orang yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah atau tidak? Ya ente jawab sendiri. Patokannya sudah jelas Al-Quran, jawabannya silakan ente simpulkan.
Tapi meskipun begitu, wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada ulama baik, ada ulama jahat. Logika inilah yang bisa mendeteksi mana ulama baik, mana ulama jahat, mana orang baik, mana orang jahat. Makanya Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang baik dan yang jahat. Silakan seleksi. Apakah Habib Umar, keluarganya dan teman-temannya termasuk ke dalam manusia setan atau tidak? Definisi manusia setan sudah jelas. Pertama, mereka merusak, dan kedua, menyelesaikan segala sesuatu dengan pertumpahan darah. Kalau Anies Baswedan sebagai keturunan zaman, jelas dia merusak. Di Pilkada DKI udah jelas. Dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Jual ayat, jual mayat demi mendapatkan kekuasaan. Memakai politik identitas demi mendapatkan kekuasaan, mengadu domba demi mendapatkan kekuasaan. Dia merusak. Anies Baswedan jelas termasuk ke dalam salah satu manusia setan keturunan Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.